Halo, perkenalkan nama saya Inesti Honde. Hari ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA yang ketiga tentang sifat cahaya. Di sini ada dua judul percobaan yang saya ambil. Yang pertama percobaan pemantulan cahaya, dan yang kedua percobaan pembiasan cahaya. Tujuan percobaan ini yaitu pertama untuk menjelaskan sifat-sifat cahaya. Terus yang kedua, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin. Tiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Empat, menentukan fokus cermin cekung. Dan yang terakhir, menentukan fokus lensa cembung. Nah, sebelum kita masuk pada tahap percobaan, di sini kita harus mengerti tentang sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya ini ada terbagi tiga, yaitu sifat cahaya yang dapat dipantulkan, dan kedua sifat cahaya yang dapat dibiaskan, dan ketiga sifat cahaya dapat dibiaskan. Kemudian tentang sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin juga terdapat beberapa jenis atau beberapa sifat. Yang pertama, sifat pada cermin datar. Sifat pada cermin datar, bayangan yang sama besar, sama jarak, dan terbalik. Tetapi sifat bayangan pada cermin cekung, bayangan dapat diperbesar atau diperkecil tergantung pada jarak objek. Kemudian ketiga, menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa. Nah, sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa ini terdapat dua. Yang pertama, sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa cembung. Bayangan yang dapat diperbesar atau diperkecil tergantung pada jarak objek. Itu adalah sifat bayangan yang terjadi pada lensa cembung. Sementara kepada lensa cekung, bayangan selalu diperkecil. Nah, kemudian nomor 4, menentukan fokus cermin cekung. Nah, menentukan fokus cermin cekung ini adalah fokus cermin cekung, titik di mana sinar cahaya yang sejajar dengan sumbu utama cermin cekung bertemu. Dan yang terakhir adalah menentukan fokus lensa cembung. Fokus lensa cembung adalah titik di mana sinar-sinar cahaya yang sejajar dengan sumbu utama lensa cembung bertemu. Nah, sebelum kita masuk pada tahap percobaan, terlebih dahulu kita harus mempersiapkan beberapa bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, cermin datar, kemudian cermin cembung, kemudian cermin cekung, lampu senter, busur derajat, kertas putih, lilin layar, celah cahaya, balok cahaya, dan penggaris panjang. Nah, ini dia adalah peralatan kita yang akan kita gunakan dalam melakukan percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar dan juga cermin cekung. Nah, sekarang kita akan melakukan percobaan memantulkan cahaya di depan cermin datar. Nah, coba lihat gambar berikut. Nah, ketika kita menyalakan senter di depan busur dan kita taruh di depan cermin, maka dia akan memantulkan cahaya datar. Lihat ke cermin, bayangan itu datar dan tajam atau lebih fokus. Dan yang disebut dengan cahaya yang dapat merambat lurus. Ini terjadi pada cermin datar. Nah, sekarang kita akan memantulkan cahaya di depan cermin menggunakan sumber cahaya lilin. Nah, terlebih dahulu kita nyalakan lilin. Kemudian kita taruh di atas kertas putih. Nah, kita akan mencoba menggerakkan lilin di depan cermin datar. Nah, lihat, bayangannya jelas, fokus. Nah, tetapi ini cahayanya tidak bisa menembus ke belakang layar cermin karena dia dibatasi oleh kertas di belakang cermin. Jadi cahayanya tidak tembus, tetapi cahayanya memantul kembali. Nah, sekarang kita akan mencoba juga di
cermin cembung. Kita akan lihat hasilnya. Pertama-tama kita akan coba di cermin cembung. Coba lihat. Nah, coba lihat bayangan lilin di cermin cembung. Nah, di cermin cembung itu dia kelihatan lebih dekat atau lebih besar. Bayangnya makin jauh makin kecil, tetapi bayangannya tetap fokus atau sumber cahaya itu fokus. Nah, perhatikan. Makin dekat makin besar. Dan makin jauh juga cahayanya makin kecil dan sampai hilang. Sekarang kita akan coba di cermin cekung. Nah, lihat. Kalau dekat, gambarnya terbalik atau bayangannya terbalik. Nah, perhatikan itu di video. Terbalik. Makin jauh kita geser cerminnya atau sendoknya makin jauh dan bayangan itu makin hilang. Dan cahaya juga yang masuk di sana tidak fokus atau terpecah. Nah, lihat. Jadi demikianlah video praktek praktikum IPA pada hari ini yang berjudul sifat cahaya. Saya yakin masih banyak yang kurang, tetapi semoga teman-teman semua bisa memanfaatkan video ini dan sampai jumpa lagi. Terima kasih.